Deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden menuai sorotan. Dalam koalisi ada yang ditinggalkan, ada juga yang bertahan. Lalu apakah duet Anies Caimin mampu mendongkrak elektabilitas keduanya? Dan bagaimana elektoral Anies Baswedan setelah memutuskan untuk meminang Caimin? Apakah ini strategi Anies untuk mendapatkan suara Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin, basis Jawa Timur? Dan bagaimana Gerindra usai ditinggal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB? Apa strateginya untuk meraih suara kalangan Islam terutama di Jawa Timur? Kita akan membahasnya pagi hari ini dalam dialog Sapa Indonesia Pagi bersama sejumlah narasumber, yakni Wakil Sekjen PKB Saiful Huda, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade, dan peneliti komunikasi politik Universitas Airlangga Surabaya Jawa Timur Suko Widodo. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Baik. Pagi. Ya. Pagi Bang Hudas, pagi Radi, pagi Mbak Suko Widodo. Ya, saya ke Partai Mas Andre. Kebangkitan Bangsa dulu, ke Mas Saiful yang katanya menyelingkuhi Gerindra. Nah, kenapa nih akhirnya melabuhkan pilihannya ke Anies Baswedan? Bagaimana dengan koalisi yang sudah dibentuk sebelumnya, Mas Huda? Ya, yang pertama untuk Mas Andre, kita ketemu di momentum yang berbeda. Untuk kali ini kita belum berjodoh karena sudah 1 tahun lebih konstituen PKB meminta kejelasan, tapi kita bisa memahami Pak Prabowo belum memutuskan juga. Inilah dinamika politik sebagaimana disampaikan oleh Gus Imin dan Pak Prabowo sendiri. Demokrasi tidak ada dendam, di demokrasi ada pertemuan dan ada perpisahan. Tapi kita bisa memahami suasana yang semacam ini. Kenapa bisa memahami? Catatannya yang pertama, Mas, sampai hari ini memang belum ada capres yang dominan elektabilitas belum ada satupun. Itulah lalu kenapa dinamika politik ini begitu luar biasa. Kenapa pula Pak Prabowo juga belum, walaupun sudah koalisi dengan kami 1 tahun lebih, juga belum memutuskan. Gitu. Nah, dalam suasana begitu, semua capres, baik Mas Anies, Pak Prabowo, dan Mas Ganjar, sama-sama berpeluang karena belum ada satupun yang dominan. Itu poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Oke, jadi begini Mas Saiful, dalam hubungan percintaan lah boleh dikatakan begitu. Kalau misalnya sudah disukai seseorang begitu, tapi tidak ada respon, namanya cinta bertepuk sebelah tangan begitu katanya. Apakah ini karena cinta bertepuk sebelah tangan, Caimin jadi cari pelarian gitu? Ya ibarat orang pacaran. Ada yang pacaran lama setahun 20 hari. Ya. Nggak jodoh-jodoh juga gitu. Tapi tiba-tiba ada yang hanya dalam itu sekejap, sebentar gitu. Lalu Allah mentakdirkan itu. Jadi ada proses yang panjang yang kadang kita tidak tahu berujung di mana. Tapi ada proses yang pendek. Tapi memang akhirnya sudah berbuah untuk bisa berjodoh. Okay. Jadi sekali lagi, ya inilah khas politik Indonesia. Ya, lalu kalau memang Gus Muhaimin sekarang memilih Anies Baswedan di Pilpres nanti dan menjadi pasangan Anies Baswedan, pasti ada hitung-hitungan politiknya begitu, sudah. Nah, kira-kira tadi juga dari Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Stakuf mengatakan tidak ada klaim dari kiai manapun di PBNU yang mendukung salah satu calon presiden. Nah, ini sedangkan dari PKB ataupun dari beberapa rekan koalisi ada restu dari PBNU, ada restu dari Kiai Nahdlatul Ulama untuk mengusung Caimin di Pilpres nanti. Nah, hitung-hitungannya sebenarnya seperti apa dan bagaimana Anda merespons dari pernyataan Gus Yahya tadi? Ya, kita hormati, kita taati instruksi Gus Yahya terkait dengan sikap PBNU. Memang dari dulu begitu. Secara organisasi memang PBNU tidak boleh terlibat politik, terlebih-lebih PBNU. Sikap itu pula yang diambil oleh Kiai Said,
oleh Pak Hasyim Muzadi sebelumnya, semua periodisasi Ketua Umum PBNU setiap kali menghadapi Pilpres sikapnya tegas, berdiri di atas pihak. Jadi itu wajar dan bukan sesuatu yang baru gitu. Karena dari periode ke periode semacam itu. Yang kedua, PKB dalam deklarasi kemarin di Surabaya sama sekali tidak menyebut dapat dukungan dari PBNU sama sekali. Karena kami juga tahu, fatsun itu, kami tahu koridor itu. Tapi bahwa banyak kiai, pesantren, pondok pesantren, masyayikh, gus-gus gitu, sepenuhnya membackup Gus Imin itu iya gitu, dan itu wajar. Karena Gus Imin adalah cucu dari pendiri NU. Ya. Gus Imin adalah pemilih dan adres di Jawa Timur dan Jawa Tengah melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi sama sekali tidak ada yang dilanggar. Yang ketiga, pasca reformasi setelah zaman Orde Baru yang otoriter, ada kerinduan warga NU untuk menyatukan kekuatan politik. Ya. Dan itu pernah difasilitasi oleh PBNU membentuk yang namanya PKB. Dan pasca reformasi, pasca Gus Dur jadi presiden, kami merasa harus ada representasi dari tokoh NU untuk menyatukan kekuatan politik Nahdliyin. Dan akan kami coba dengan pasangan Mas Anies dan Gus Imin tahun 2024. Baik, sekarang saya akan ke Bung Andre Rosiade. Bung Andre, sebagai pihak yang diselingkuhi katanya, Anda merasa kehilangan suara Nahdliyin dalam manuver PKB merapatnya PKB ke koalisinya Anies Baswedan ini? Sekali lagi tentu kami menghormati ya pilihan politik Gus Muhaimin, Bang Saiful Huda dan teman-teman PKB. Tentu tidak perlu diratapi dan sedih ya, karena ini biasa dalam politik. Kami menghormati keputusan teman-teman PKB. Kami doakan teman-teman PKB sukses dan tetap berkomunikasi dengan Gerindra. Dan mari kita sama-sama jaga iklim demokrasi, tetap sehat, tetap sejuk, tetap tenang, dan insya Allah Pilpres 2024 rakyat Indonesia akan menghadapi dengan riang dan gembira. Itu harapan kita bersama. Jadi no hard feeling, komunikasi kita juga baik dengan PKB. No hard feeling kata ini. Jadi ini kayak tadi disampaikan Bang Huda, ini kayak orang pacaran tiba-tiba dilamar duluan. Tapi kan kalau akad nikahnya nanti tunggu pendaftaran di KPU. Jadi semuanya bisa terjadi. Jadi komunikasi tetap kita akan intens dengan PKB. Itu biasa saja dalam demokrasi. Nah, sekarang Radi, pertanyaannya apa, Radi? Ya, pertanyaannya gini. Bagaimana Anda menyikapi pindahnya PKP? Apakah sependapat dengan anggapan bahwa Gerindra dan koalisinya ini atau Pak Prabowo ini kehilangan suara Nahdliyin cukup banyak? Karena saya bacakan data juga, tidak hanya suara Nahdliyin ya, karena basisnya PKB ini di Jawa Timur. Nah, Provinsi Jawa Timur itu punya pemilih kedua tertinggi di Pulau Jawa, 31 juta. Bagaimana Anda merespons ini? Ya, tentu saya rasa kita tidak perlu masuk kepada spekulasi seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga kami Partai Gerindra dan seluruh partai pendukung, relawan, dan seluruh pendukung Pak Prabowo akan terus berkomunikasi dan meyakinkan seluruh rakyat di Indonesia, baik di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, termasuk Pak Prabowo, komunikasi dengan para kiai, para ulama, para habaib, para masyayikh terus dilakukan oleh Pak Prabowo. Tentunya karena Pak Prabowo sudah puluhan tahun yang lalu ya, sejak menjadi prajurit beliau sudah sangat dekat dengan para kiai, baik yang ada di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Bang Saiful Huda tahu persis lah bagaimana komunikasi yang baik Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sangat menghormati para ulama dan para kiai yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan seluruh kiai dan ulama yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan kemarin Pak Prabowo juga menjadi ketua panitia pertemuan Sufi sedunia bersama Habib Lutfi. Jadi komunikasi dan hubungan Pak Prabowo sangat baik dengan seluruh ulama, seluruh kiai dan masyayikh yang ada di seluruh penjuru tanah air.
Jadi kita tidak terlalu khawatir, kita hormati pilihan PKB. Kan ini baru lamaran, akadnya kan belum. Jadi tidak usah terlalu khawatir berlebihan. Politik itu sangat-sangat dinamis. Kita hormati pilihan PKB, tapi komunikasi kita dengan PKB juga masih sangat baik. Betul kan Bang Huda? Jadi politik itu cair. Jadi persaudaraan itu harus kita jaga. Baik, gitu baik. Loh. Itulah Ini politik Gerindra, politik yang mempersatukan, baik. yang merangkul bukan memukul, yang mempersatukan bukan memecah belah. Itulah politik Pak Prabowo, itulah politik Partai Gerindra. Seperti itu. Ya, narasi Bung Andre. Dan saat ini alhamdulillah meskipun PKB sementara saya kasih catatannya sementara ya. ke sebelah, kita dalam hari Minggu lalu kita menerima dukungan Partai Garuda dan Partai Gelora. Alhamdulillah, insya Allah setelah ini komunikasi kita semakin intens dengan teman-teman Demokrat, dengan teman-teman PSI. Insya Allah mudah-mudahan Demokrat dan PSI bisa bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Harapannya seperti itu. Setelah itu kita nantikan kembalinya PKB, insya Allah bersama Koalisi Indonesia Maju. Nah, yang menarik tadi juga Anda menyebutkan ada Partai Gelora dan juga Partai Garuda. Nah, kita ketahui Partai Gelora ini juga berbasis Islam gitu. Selain itu ada PBB juga di koalisi Anda ya, Bung Andre. Ini basisnya juga Islam, dan yang di parlemen, partai parlemen ada Partai Amanat Nasional. Basisnya juga ya relatif basis Islam gitu. Nah, apakah tiga partai ini, PAN, PBB, lalu Partai Gelora, bisa menggantikan suara basis Islamnya dari PKB atau tidak kalau hitung-hitungan politiknya menurut Anda, Bung Andre? Ya, yang jelas kami akan merangkul seluruh kekuatan. Tadi saya sudah sampaikan bahwasannya politiknya Gerindra adalah politik yang merangkul, bukan memukul. Apalagi Pak Prabowo selalu menyampaikan berulang-ulang kali bahwa beliau kalau diberikan mandat oleh rakyat, beliau akan merangkul seluruh kekuatan politik. Jadi tidak akan ada yang ditinggalkan kalau Pak Prabowo diberikan mandat oleh rakyat. Jadi intinya apa? Kita akan terus berkomunikasi, kita akan terus meyakinkan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Papua, ya, untuk meyakinkan bersama-sama Pak Prabowo. Bahkan di saat kemarin Bang Huda sibuk deklarasi, Pak Prabowo itu siangnya sudah berangkat ke NTT, bertemu puluhan ribu warga perbatasan di Atambua. Ya, bagaimana memastikan warga-warga ex-tim-tim mendapat kehidupan layak di Indonesia. Pak Prabowo sampai ke perbatasan Indonesia dan Timur Timur. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin. Dan alhamdulillah puluhan ribu, ratusan ribu masyarakat memberikan dukungan Pak Prabowo di Atambua kemarin. Alhamdulillah. Jadi intinya apa? Terus optimis, terus berkonsolidasi, dan terus berkomunikasi. Jangan sampai perbedaan pilihan sementara kita putus silaturahim. Insya Allah silaturahim kami dengan PKB akan tetap terus terjaga. Insya Allah. Poin komunikasi akan saya garis bawahi karena kita akan tanyakan juga ke Pak Suko. Ini soal komunikasi politik yang salah dari PKB dan Gerindra hingga akhirnya berpisah, atau seperti apa menurut kacamata Anda, Pak Suko? Ini bukan salah dan benar, tapi saya kira memang begitulah dinamika seperti kata Mas Andre. Komunikasi itu proses, jadi tidak berhenti satu titik, terus berjalan. Tapi kalau saya lihat di Jawa Timur memang reasoning utamanya adalah ketika yang saya dengar adalah asumsi bahwa Pak Anies agak tidak banyak mendapatkan angka di Jawa Timur, dan karena itu diungkapi oleh Pak Caimin. Yang menjadi catatan bahwa ya baik ketua di Jawa Timur saya Pak Sadat, Pak Sarmuji, kemudian BKB-nya Pak Halim itu sama-sama NU juga gitu loh. Ya sebetulnya ini seperti sebuah keluarga besar. Saya kira di Jawa Timur juga hal biasa ya dalam tarik menarik semacam itu. Tetapi keputusan memang mengagetkan ya, tidak pernah diduga ketika kami diskusi di kampus pun juga tidak menduga siasat apa ya, pikiran-pikiran menuju ke situ. Saya kira ini yang penting bahwa keputusan itu jangan buat baper, itu aja lah. Jadi hal biasa saya kira begitulah ke depan. Baik, Pak Suko sebagai peneliti komunikasi politik di Jawa Timur khususnya karena Anda dari Universitas Airlangga di Surabaya, Jawa Timur.
Tadi ada pernyataan dari Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Holil Stakuf, bahwa PBNU tidak sama sekali punya pilihan tertentu terhadap calon presiden. Jadi tidak akan ada pernyataan dari PBNU secara resmi, kami mendukung si A dan si B. Tapi kita lihat di data pemilu 2019, PKB punya suara yang terbesar di Jawa Timur, ada 4,2 juta suara. Nah, dari pernyataan Gus Yahya dan dari fakta bahwa PKB punya suara terbesar di Jawa Timur, apa yang tersirat dari pernyataan tadi, Pak Suko? Ya, saya kira ini kan mengingatkan ulang bahwa dari dulu kan NU memang kembali ke kiprah. Jadi ya tidak boleh duplikasi misalnya kepengurusan NU dengan PKB secara seperti itu. Nah, ini sekedar mengingatkan agar mungkin PKB tidak mengklaim bahwa seperti yang diingatkan bahwa tidak ada klaiman terhadap partai yang didukung oleh NU, meskipun prakteknya di lapangan tentu saja ini ya tarik menarik itu antar pihak itu tetap ada ya dalam praktik ya, tapi setiap klaim yang dimunculkan selalu pada kalimat-kalimat seperti itu. Ya, artinya dari pernyataan Gus Yahya tadi belum ada jaminan 100% bahwa warga Nahdien ini sepenuhnya akan mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, begitu Pak Suko? Dari dulu kita lihat misalnya P3 ketuanya Bu Cinta, beliau juga dari keluarga pendiri NU itu pun juga ada dari P3 misalnya. Artinya apa? Artinya memang NU untuk semua pihak, tidak ada klaim-klaim seperti dalam praktek itu juga. Tetapi memang kelompok-kelompok itu pasti selalu ada lah. Kelompok-kelompok itu seperti suara-suara individu Nahdien itu akan tetap ada begitu ya Pak Suko ya? Selalu ada seperti itu. Nah, ini juga menarik, berarti ya belum 100% lah begitu ya. Nahdien ini akan mendukung secara otomatis Muhaimin Iskandar dan juga bakal calon presidennya Anies Baswedan di pemilu. Tetapi yang perlu dicatat bahwa memang PKB menjadi pemenang nomor 2 sekitar 4.200.000. Kalau hitung-hitungan sebetulnya ketiganya akan sama. Pada awalnya Gerindra pun kalau digabung dengan Golkar dengan PAN itu hampir 6 juta berapa. Tapi posisi PKB kalau dengan PKS dan satu lagi PKB plus Nasdem itu sekitar 7 juta berapa. Jadi angkanya itu agak perolehan dari kalau kita musim 2019 itu relatif hampir sama, seimbang lah kira-kira. Oke. Nah, saya juga akan menanyakan pertanyaan yang sama tadi, saya juga sempat menanyakan ke Bung Andre. Ada Partai Gelora, ada Partai Bulan Bintang dan juga partai parlemennya di koalisi Prabowo Subianto, ada Partai Amanat Nasional. Apakah 3 partai ini yang relatif punya basis Islam bisa menggantikan posisi PKB di koalisi mereka, Pak Suko? Saya kira karena kan belum teruji juga ya. Misalnya Gelora juga belum dapat. Setidaknya ada Partai Amanat Nasional di parlemen begitu Pak Suko. Ya. PAN cukup kuat juga. Artinya gini loh, beberapa partai misalnya kayak PAN, kayak PKS itu meskipun relatif dia di urutan ke-5 atau 6, tetapi mereka unggul itu istilahnya, kuat ya, solid itu, soliditas itu. Saya kira itu kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah floating mass seperti ini. Mereka bisa menjadi influencer bagi sekitarnya istilahnya. Baik. Iya, tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan ke Bung Saiful Huda soal behind the scene, bagaimana Gus Muhaimin ini bisa akhirnya merapat ke koalisinya Anies Baswedan dengan Partai Nasdem dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Bagaimana behind the scene-nya dalam hitungan minggu mereka bisa langsung bersama dan akhirnya mendeklarasikan diri. Apa yang terjadi, Mas Huda? Ya, sebenarnya tepatnya ada 1 hari, tepatnya tanggal 28 Agustus, ada 2 peristiwa yang saling bertolak belakang memang. Oke. Peristiwa yang pertama adalah PKB melaksanakan Rakornas yang dihadiri oleh semua ketua DPW dan Zoom ketua DPC seluruh Indonesia. Itu terjadi pada siang hari. Waktu itu Gus Imin menyampaikan dalam sambutannya, dalam pidato politiknya, Rakornas kali ini kita tidak akan mengevaluasi menyangkut soal Pilpres. Karena di dalam Pilpres kita tetap solid dengan koalisi KKIR bersama Gerindra.
Ini pilihan yang sudah kita tetapkan. Nah, kemudian malam harinya kami menghadiri rapat, perayaan HUT PAN, dan memang jujur harus diakui Pak Muhaimin kaget karena disampaikan oleh Pak Prabowo ada rencana untuk membuat nama koalisi baru. Nah, dalam pikiran Gus Imin, ketika koalisi baru di launching itu artinya berarti KKIR secara otomatis dibubarkan. Nah, itu ada peristiwa yang begitu. Jadi siang harinya begitu, malam harinya semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara suasana politik, saya kira Mas Andri tahu persis suasananya seperti apa dan saya kira tidak perlu didiskusikan pada kesempatan ini. Tapi prinsipnya kita saling menghargai. Pak Prabowo berkesempatan ingin secepatnya melaunching koalisi baru, kita hargai karena mungkin Pak Prabowo punya hitungan politik yang sudah dihitung oleh beliau dengan koalisi Indonesia Maju itu. Nah, dalam suasana itu memang di dalam internal PKB bergolak karena Gus Imin harus mempertanggungjawabkan pilihan ketika bergabung dengan Gerindra, terus kemudian saat yang sama harus menerima koalisi Indonesia Maju yang baru saja waktu itu hari Senin dilaunching oleh Pak Prabowo. Nah, dalam situasi yang semacam itulah semua ketua DPW, para kiai meminta pertanggungjawaban. Yang waktu itu kami memutuskan untuk istilah santrinya itu mauquf. Mauquf itu berdiam, tetap di posisi yang sama, gitu. Nah, dalam proses itulah lalu kemudian ada dinamika yang berkembang sampai hari ini. Baik, Mas Huda, ada fakta seperti saya contohkan di survei Litbang Kompas yang paling baru kemarin. Ini ada beberapa tokoh bakal calon wakil presiden yang Litbang Kompas survei. Itu nama Gus Muhaimin tidak muncul ke permukaan setidaknya di 5 besar begitu. Dan elektabilitasnya sepertinya masih sangat kecil untuk diusung menjadi bakal calon wakil presiden. Nah, adakah komunikasi antara Gus Muhaimin dan Anies Baswedan? Mengapa memilih Gus Imin? Pasti ada risiko yang ingin ditanggung karena memang Gus Imin faktanya belum terlalu tinggi elektabilitasnya. Bagaimana Anda merespons hal ini? Ya, Pilpres kan tidak hanya satu-satunya ukuran elektabilitas. Itu kan hanya satu dari bagian-bagian lain untuk melihat dan memotret Pilpres. Saya kira Mas Suko lebih paham untuk menjelaskan soal itu. Nah, dalam suasana begitu, kami merasa masih banyak faktor yang akan menjadi momentum untuk bisa dikonsolidasikan untuk memenangkan Pilpres. Seperti salah satunya yang saya sampaikan tadi, sampai hari ini belum ada satupun capres yang dominan 51% elektabilitasnya. Bahkan cenderung stuck, tidak naik-naik. Dan lebih-lebih belum ada yang melampaui 40%. Itu artinya masyarakat Indonesia masih terus melihat-lihat apa yang akan sedang terjadi dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Mas, kalau kita lihat lebih detail lagi, segi hasil survei, masih ada 47% sebenarnya yang swing voters. 13% belum menentukan sikap, undecided voters. Selebihnya, misalnya ada yang sudah memilih Mas Ganjar, memilih Pak Prabowo. Ketika ditanya ulang apakah pilihannya sudah tetap, fix, jawabannya belum. Totally itu 47% lebih. Ditambah dengan undecided voters itu. Artinya masyarakat belum menjatuhkan pilihan final. Itu artinya masyarakat masih menunggu apa saja yang akan dilakukan oleh pasangan capres ini. Dan kami mengambil pilihan untuk secepatnya mendeklarasikan dan kami akan secepatnya menawarkan berbagai agenda-agenda perjuangan yang semoga
bisa diterima secara baik oleh masyarakat Indonesia. Baik, mengambil suara-suara swing voters atau pemilih yang masih mengambang itu juga tidak mudah dan upaya-upaya konkret harus segera dilakukan. Nah, saya juga akan menanyakan sebelum nanti saya ke Bung Andre, saya akan ke Pak Suko dulu karena tadi Mas Huda mengatakan Pak Suko lebih paham soal pertanyaan saya terkait mengapa Anies Baswedan begitu berani mengambil keputusan untuk berdampingan dengan Gus Muhaimin Iskandar dalam Pilpres nanti. Apa hitung-hitungan politiknya? Kacamata Anda, Pak Suko, mengapa begitu berani Anies Baswedan ini mengambil keputusan untuk berdampingan dengan Gus Muhaimin Iskandar? Ya, publik atau para ahli melihat bahwa Jawa Timur memang battle ya, tempat pertempuran lapangan yang luar biasa. Nah, angka Pak Anies itu kan tidak terlalu bagus di Jawa Timur. Nah, sadar betul bahwa PKB ini kan punya infrastruktur politik yang luar biasa ya, bahkan sampai pada posisi desa. Nah, sebetulnya dugaan saya mengapa mengambil itu karena mesin politiknya ini, dan kita tahu bahwa PKB di dalam terakhir itu Caimin sangat intensif dan pergerakannya sampai bukan lagi kecamatan sampai desa. Nah, itu yang kayaknya mau diambil oleh Pak Anies sehingga bisa meningkatkan posisi Pak Anies di Jawa Timur. Jadi infrastruktur PKB yang sampai bawah itulah yang saya kira diyakini sebagai modal untuk meningkatkan elektabilitas. Oke, bolehlah dikatakan infrastruktur PKB ini kuat hingga sampai ke desa-desa begitu ya Pak Suko. Tapi kenapa ini tidak berbanding lurus dengan elektabilitasnya Muhaimin Iskandar? Di beberapa hasil survei elektabilitasnya masih rendah, bahkan tidak masuk 5 besar begitu. Bagaimana Pak Suko? Ya, memang betul dinamika ya. Ini yang tadi disebut Mas Huda adalah proses ya. Setidaknya menggunakan efek kejut yang kemudian bisa menggerakkan ya di dalam konteks komunikasi politik. Biasanya ada magnet-magnet yang kemudian dimunculkan dalam titik tertentu. Nah, waktu yang tinggal 150 berapa hari ini yang kemudian digunakan benar-benar untuk menggerakkan. Jadi ini pun juga menurut saya adalah trial and error juga ya melakukan itu, karena juga menunggunya lama. Saya kira bukan ketidaksabaran, tapi PKB harus menentukan sikap untuk menggerakkan itu di dalam ruang yang agak sepi terakhir-terakhir ini, karena kita tahu bahwa di dalam diskusi publik itu kan semuanya hanya pertarungannya di presiden, di elitis. Ya. Tapi ketika mesin politik digunakan, maka dia diturunkan sehingga berusaha untuk mencari relasi yang real. Ya. Jadi kalau dalam konteks komunikasi ada public outreach communication, maka selama ini hanya komunikasi, tetapi PKB atau Pak Anies melakukan public outreach, jadi tindakan nyata. Hasilnya ya kita lihat nanti. Baik, yang saya tangkap efek kejut ini juga seperti pernyataan yang berulang kali diungkapkan oleh Anies Baswedan, bahwa di Pilkada DKI juga sebelumnya dia tidak punya survei yang bagus begitu, tapi bisa memenangkan Pilkada DKI. Nah, apakah ini nanti akan berbanding lurus dengan Pilpres? Rakyatlah yang akan menjawabnya, dan upaya dari partai-partai koalisi yang nanti akan bisa menjawabnya. Nah, saya akan ke Bung Andre. Bung Andre, ini bagian lain dari bahasan kita masih soal berpisahnya PKB dengan partai Anda, dengan Partai Gerindra untuk mengusung Pak Prabowo Subianto. Ada anasir-anasir di luar sana, ada upaya memecah belah koalisi dengan memasuknya PKB ke koalisi Anies Baswedan. Dan juga ini Gus Muhaimin ini mengusung bakal capresnya Anies Baswedan, ini sebagai upaya untuk memecah belah koalisi yang Anda bangun selama ini. Apakah Anda punya anggapan juga seperti itu, Bung Andre? Gimana? Memecah belah koalisi kami? Ya, ada upaya dari pihak luar koalisi yang sekarang namanya Koalisi Indonesia Maju ya, Pak Prabowo mengatakan itu. Ya. Nah, sebelumnya koalisi KKIR itu tadi, ini masuknya Caimin ke Anies Baswedan, ini sebagai upaya untuk memecah belah koalisi Anda. Anda sependapat dengan itu? Oh, begini. Pertama saya ingin menyampaikan lagi bahwa menanggapi pernyataan Bang Huda dulu ya, bahwa Caimin, Gus Muhaimin tidak keberatan dalam perubahan nama waktu malam tanggal 28 itu. Waktu itu Pak Prabowo memberitahukan ke Pak Erlangga, Pak Zulhas, Prof. Yusril, ya memang Gus Muhaimin agak terlambat
datang di acara PAN itu. Oke. Tapi waktu datang langsung dipeluk, diinformasikan ke Gus Muhaimin bersama-sama, dipeluk loh sama seluruh ketua umum partai, dan Gus Muhaimin tidak keberatan. Bahkan beliau dalam pidatonya juga menyampaikan tidak keberatan. Saya ingin garis bawahi dulu soal kagetnya. Yang jelas beliau tidak keberatan. Di dalam pidato beliau di acara PAN itu beliau tidak keberatan. Itu satu. Lalu yang kedua, ya kami tentu tidak ingin berandai-andai apakah koalisi kami akan dipecah belah atau dihancurkan. Itu kan pernyataan radian jelas. Kami tidak ingin berandai-andai dan tidak ingin punya persepsi seperti itu. Karena kami yakin semua koalisi ini ada koalisi merah putih. Ya. Kita semua akan bersatu untuk membangun bangsa dan negara. Yang jelas tugas kami apa sekarang? Tugas kami terus memperkuat ya, dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama dari Sabang sampai Merauke untuk terus memilih Pak Prabowo. Itu pertama. Kedua, saya melakukan konsolidasi dan mengajak masyarakat dan terus kita melakukan komunikasi yang baik dengan seluruh partai. Sekarang ada Partai Demokrat, PSI yang belum menentukan putusan. Insya Allah kita akan terus komunikasi dengan Mas AHY, dengan Pak SBY, dengan seluruh petinggi Demokrat kita akan berkomunikasi. Lalu dengan teman-teman PSI kita akan terus berkomunikasi. Dan tentu komunikasi kita tidak akan putus dengan teman-teman PKB. Karena kami meyakini jodoh pasti bertemu. Insya Allah ini soal dinamika saja. Saat ini ta'arufnya Pak Prabowo terganggu dengan lamaran Mas Anies. Tapi insya Allah ini kan belum ijab kabul di KUA atau di KPU. Jadi insya Allah seluruh politik itu sangat dinamis. Kita tunggulah tanggal mainnya insya Allah. Bung Andre, ini keceplosan atau memang betul faktanya seperti itu? Katanya barusan Bung Andre berkomunikasi dengan AHY. Jangan-jangan Partai Demokrat sudah positif nih akan bergabung sama Partai Gerindra? Maksudnya kami akan berkomunikasi. Jadi kami akan berkomunikasi dengan Demokrat, akan berkomunikasi dengan Mas AHY, Mas Ibas, Pak SBY. Tentu kita akan buka komunikasi, kita akan buka diskusi. Karena kan kita ingin merangkul, bukan memukul. Kita ingin mempersatukan, bukan memecah belah. Karena politik kami itu, politik Gerindra itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan tidak ada politik seranting. Merangkul PKB tahu persis lah. Tahu persis 12 bulan bersama kami disampaikan oleh Gus Jazil, oleh Kang Cucun dan juga Bang Huda, koalisi bersama Gerindra. Gerindra tidak pernah mengkhianati dan meninggalkan kawan seperjuangan. Jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak ada politik tinggi seranting. Jadi nyaman insya Allah komunikasi dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Ya, ngomong-ngomong merangkul, tadi mengarangkul yang terhianati juga, yang dihianati oleh Partai Nasdem dan koalisinya. Ini nanti coba dirangkul oleh Gerindra sepertinya begitu. Saya akan PKB juga insya Allah kita rangkul terus. Gitu ya? Kita akan bergandengan tangan terus, sabarlah. Jadi intinya sekarang Mas Radi, jangan sampai kita perbedaan pilihan, perbedaan pendapat, perbedaan koalisi menyebabkan perpecahan dan ketidakharmonisan di antara kita. Kita jaga terus komunikasi, silaturahim, karena sekali lagi Radi, membangun bangsa dan negara ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Jadi kalau Pak Prabowo pun jadi presiden, insya Allah PKB ada di kabinet Pak Prabowo. Baik, kita masuk ke putaran akhir dialog kita pagi hari ini. Saya ke Mas Huda. Mas Huda, ini pertanyaan saya terakhir untuk Anda. Ada juga publik yang menganggap ini kan namanya koalisi perubahan untuk persatuan begitu ya. Koalisi yang Anda bangun sekarang ini bersama Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera meskipun belum jelas ini sikapnya, nanti menunggu Majelis Syuro katanya, dan PKB dan juga partai-partai lain di luar parlemen yang ingin bergabung. Tapi katanya publik ini mengatakan katanya koalisi perubahan, tapi kok di dalamnya masih orang-orang yang sama begitu. Partai Nasdem mengusung pemerintahan saat ini dan juga PKB. Bagaimana respon Anda soal ini? Ya, perubahan itu kan dimulai dari existing yang sekarang ada. Nah, dalam qawaidul fikih, dalam tradisi santri ada yang disebut dengan al-muhafadzatu ala qadim shalih wal ahdu bi jadidil aslah.
Jadi itu yang menjadi pegangan kami, kenapa itu juga menjadi landasan kami bergabung dengan teman-teman Nasdem dan Mas Anies. Mempertahankan yang lama, yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik. Jadi yang lama tidak dirusak. Itu menyalahi qaidu fikih, menyalahi sunatullah itu. Jadi sesuatu yang baik, legasi Pak Presiden yang sudah, Pak Jokowi yang sudah ditorehkan, kita pertahankan. Saat yang sama, kita mencari yang lebih baik dari apa yang sudah kita dapat. Jadi semangatnya adalah kontinuitas dan perubahan. Jadi kesinambungan dan perubahan. Itu nafas perjuangan PKB, itu nafas perjuangan para kiai, para ulama. Jadi itulah kenapa NKRI tetap berdiri, karena bagian dari cara kami untuk merawat yang sudah ada dan terus mencari yang terbaik dalam kehidupan bernegara dan di bangsa ini. Baik, terakhir ke Pak Suko juga. Pak Suko, ini saya akan tanyakan upaya apa yang bisa dilakukan untuk ke depannya menjelang Pilpres terutama dari pasangan ini, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, untuk mendongkrak suara mereka di Pilpres 2024 nanti, Pak Suko. Iya, suara perolehan pemilu atau legislatif tidak selalu signifikan dengan perolehan pilkada atau pilpres apalagi. Nah, yang dibutuhkan dari pilihan pilkada atau pilpres adalah personality. Jadi yang dinilai adalah orang, tidak lagi kelembagaan. Itu yang menjadi catatan penting. Karena itu memang tugas besarnya PKB adalah menggerakkan mesin politiknya sampai ke bawah. Tapi nanti pasti ada tekanan-tekanan bagaimana kemudian misalnya ucapan ketua NU, PBNU itu juga warning yang kemudian bisa meresistensi. Saya kira yang menjadi penting adalah bagaimana segera menggerakkan roda itu di lapangan. Kuncinya ada orang-orang yang di lapangan, saya kira. Dan tadi disinggung juga oleh Mas Huda, ada beberapa pemilih mengambang yang bisa diraup begitu suaranya, potensinya cukup besar, tapi tergantung upaya-upaya partai-partai ini untuk meyakinkan para pemilih mengambang ini memilih mereka. Nah, tapi boleh nggak terakhir? Ya, silakan Bung Andre, singkat. Kami percaya PKB adalah bagian tim dari pemerintahan Pak Jokowi. Ya, karena kita yakin PKB akan memperjuangkan keberlanjutan. Tapi mohon maaf dengan segala hormat, Mas Anies itu sudah posisikan dirinya sebagai antitesisnya Pak Jokowi. Tentu rakyat tidak akan lupa itu yang saya maksud bahwa tadi. Yang bicara keberlanjutan itu ya Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Mas Anies selama 10 bulan ini sejak bulan Oktober ya sudah tegas-tegas mengkritisi apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Bahkan mohon maaf dengan segala hormat, di saat seluruh dunia bahkan WHO memuji kita sebagai salah satu negara terbaik menghadapi pandemi COVID-19. Mas Anies di luar negeri malah, mohon maaf, menjelek-jelekkan kinerja pemerintah menghadapi pandemi COVID-19. Di saat Pak Prabowo jelas akan mendukung dan melanjutkan permasalahan IKN, Mas Anies malah berputar-putar menjawab, bahkan mempertanyakan apakah IKN itu perlu atau tidak. Jadi masyarakat tentu jelas bahwa Pak Prabowo merupakan figur yang bisa melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Mas Anies adalah antitesis Pak Jokowi. Jadi kita bicara fakta rekam jejak selama ini. Baik. Ada yang bersemi, cintanya bersemi antara Anies dan Gus Imin. Ada juga yang merasa terhianati. Tapi yang penting Bapak-bapak, siapapun calon pemimpinnya jangan sampai yang dihianati itu rakyat sebagai pemilih tertinggi, sebagai pemegang pemilih tertinggi ini. Nah, itu kita akan jaga bersama. Kita bisa pahami, Mas. Baik, terima kasih. Bisa pahami Andre begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Huda. Dari Bangsa, Andre Rosiade dari Partai Gerindra dan Pak Suko Widodo. Terima kasih Radi. Terima kasih peneliti komunikasi politik dari Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih Bapak-bapak, selamat pagi, sehat selalu.